cara tercepat menambah subscriber dan jam tayang, bagaimana cara termudah membuat konten video, bukan sekedar kita evaluasi pada momen penting untuk retensi penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Biasakan dan kuatkan sikap kita dalam menghadapi perjalanan membangun channel YouTube sesulit apapun. Pokoknya ya sudahlah, kita asikin saja insya Allah. Pada kesempatan kali ini Kang Asik akan menyampaikan sesuatu informasi yang sangat penting, dan pengalaman ini sudah Kang Asik rasakan sendiri, karena hal ini sangat berhubungan erat dan berpengaruh besar sekali terhadap perolehan jumlah subscriber dan jumlah jam tayang channel kita. Momen penting untuk retensi penonton, menjelaskan seberapa baik konten video kita diterima ketika disuguhkan kepada penonton YouTube. Maksud seberapa baik di sini adalah yang pertama, seberapa lamakah penonton kita bisa bertahan menonton konten video kita. Yang kedua, di bagian mana sajakah penonton kita bisa bertahan lebih lama di konten video kita. Dan yang ketiga, pada momen penting untuk retensi penonton ini sangat perlu diperhatikan, karena ada 4 poin yang bisa dijadikan evaluasi buat kita untuk membuat konten video selanjutnya. Terlepas dari keempat poin tadi sebagai data penonton kita itu semua, maka semuanya merupakan data yang sangat penting, karena dari data-data tersebut diantaranya kita akan bisa menentukan konten video seperti apa yang harus kita buat selanjutnya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, bagaimana kalau kita praktekkan saja langsung di halaman berikutnya. Baik sahabat YouTuber Kang Asik semua, dan langsung saja kita berbicara retensi penonton itu adanya di bagian YouTube Studio, dan kita akan menuju YouTube Studio, di mana di bagian YouTube Studio itu sendiri adanya di menu analitik. Dan di menu analitik ini terdapat ada ringkasan, ada konten, ada penonton, dan riset. Dan langsung kita ke menu konten, di mana pada menu konten ini diantaranya yaitu ada yang akan kita bahas khusus tentang momen penting untuk retensi penonton. Jadi retensi penonton itu seperti di sini dijelaskan. Retensi penonton itu menjelaskan seberapa baik momen-momen dalam video Anda mempertahankan perhatian penonton, sehingga pada momen penting untuk retensi penonton itu pada video terbaru dalam kurun waktu 365 hari terakhir. Ini ukurannya adalah ada 2, yaitu di atas intro standar dan di bawah intro standar. Jadi ada 2. Yang di atas intro standar seperti teman-teman ketahui, di sini ada 5 konten video. Berdasarkan keterangannya ketika kursornya kita arahkan ke sini, pada judul konten video terbaru setting channel YouTube untuk menambah subscriber, di sini ada penayangan 267, kemudian rata-rata durasi tonton adalah 7 menit 51 detik, sehingga kalau dipersentasikan adalah 88,6%. Artinya pada durasi video 8 menit 52 detik, konten video ini ditonton selama 7 menit 51 detik, sehingga persentasinya adalah sangat tinggi, yaitu secara keseluruhan adalah 88,6%, di mana pada waktu 0,30 detik ini yang menonton adalah sebanyak 96%. Jadi tidak usah Kang Asik bahas satu persatu ke sini, karena pada dasarnya ketika diarahkan ke sini, teman-teman lihat sendiri itu akan ada keterangannya. Jadi silakan teman-teman pelajari sesuai dengan konten teman-teman yang dimiliki di masing-masing channelnya. Nah, ini momen penting untuk retensi penonton. Jadi sudah sangat jelas ketika kita dilihat di sini. Misalnya kita mengklik judul, maka akan langsung ada tampilannya di sini videonya. Di mana di sini ada keterangan yang biru adalah video ini. Maksudnya video ini ya, yang judul terbaru setting channel YouTube untuk menambah subscriber. Kemudian yang warna ini adalah retensi standar. Nah, yang ini warna ini
ini. Nah, karena video yang ini, yang 96% ini, grafik birunya berada di atas retensi standar, sehingga video ini dinyatakan sangat baik. Nah, ini di intronya. Jadi teman-teman lihat sendiri di sini ada semacam blok biru sampai dari 100% sampai ke 96% dalam waktu 0,32 detik. Jadi penonton masih menonton video ini cirinya. Kemudian kalau kita klik untuk momen terbaiknya, video ini di manakah momen terbaiknya? Kita klik. Jadi penonton Anda menonton lebih lama dari biasanya. Bagus. Nah, itu keterangannya. Kalau kita klik misalnya momen terbaik, maka akan diblok semua ke sini. Ini warnanya akan berbeda. Ini artinya bahwa seperti keterangan kalau kita arahkan ke sini, momen terbaiknya adalah penonton Anda menonton lebih lama dari biasanya. Ini dikatakan bagus. Nah, apabila video ini bagus, tentu bisa kita koreksi ya dari perjalanan video di sini. Karena bisa kita lihat ternyata video ini banyak yang suka. Kemudian kita balik lagi ke intro. Retensi video ini di atas standar karena standarnya garis yang ini. Kemudian untuk perbandingannya ada konten video Kang Asik tentunya yang di bawah intro standar. Kita lihat misalnya seperti ini ya teman-teman, lihat. Jadi di 0,32 detik 0,28 sampai 0,30 kurang lebih ya. Ini mencapai 73%. Jadi di bawah retensi standar. Buktinya di bawah retensi standar karena grafik yang biru ini di bawah ini teman-teman ya. Nah, ini yang disebut retensi standarnya. Seperti itu. Jadi apabila video ini di bawah retensi standar, tentunya yang menonton video ini dari 30 detik sampai ke 9,23 detik adalah yang terakhir 57%. Nah, ini adalah yang di bawah retensi standar. Sudah jelas dong kalau di bawah retensi standar ini, itu kan yang menonton berarti artinya adalah sedikit. Jadi hanya 57%. Dan kalau kita arahkan ke sini, mengapa jam tayang YouTube terus berkembang? Penayangannya adalah 213 dengan rata-rata durasi tonton adalah 5 menit 49 detik dari 9 menit 29 detik. Itu artinya maka persentase penayangan rata-ratanya adalah 61,4%. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya posisi video ini berada pas di retensi standar? Kita cari yang retensi standar. Makanya kalau di sini hanya ada dua ya, di atas intro standar dan di bawah intro standar. Kalau kita klik ini Kang Asik rasa ini adalah serupa dengan retensi standar. Jadi bagus enggak, terlalu jelek juga enggak. Nah, ini pun kalau kata Kang Asik ya harus jadi ukuran retensi ini untuk meningkatkan video kita. Apalagi kalau misalnya bagus seperti tadi yang biru ini di atas retensi standar, bukan lagi masalah. Nah, sehingga kalau menurut Kang Asik bahwa retensi ini menurut grafik ini adalah yang harus kita pelajari terutama dari intro. Kenapa sih di dalam video ini kita sampai di 32 detik itu yang menonton adalah 96%. Jadi bisa kita lihat di sini 0,32. Jadi kalau kita tarik di sini lihat teman-teman ya, ini sampai ada perubahan yang hitam ini di atas 0,32. Berarti sampai di sini dari awal start sampai di sini ini banyak yang suka. Nah, tentu bisa kita perdengarkan ini kita itu berbicara apa sehingga teman-teman pada suka dengan video ini. Itu maksudnya ya teman-teman. Kalau banyak yang suka seperti ini, apalagi seluruh konten video kita sudah jelas untuk subscribe, apalagi jam tayang itu akan cepat bertambah. Apabila subscribe dan jam tayang cepat bertambah, berarti videonya itu disukai oleh penonton. Kalau disukai oleh penonton, maka untuk mencapai monetisasi itu jelas akan cepat. Nah, ini yang akan jadi tolak ukur. Jadi kalau untuk introspeksi daripada konten video adanya di retensi penonton kita. Dengan cara apa membandingkannya? Yaitu dengan di atas intro standar atau kemudian di bawah intro standar atau
setara dengan retensi standar. Hanya kalau menurut logika Kang Asik, apabila kita ingin cepat menambah subscriber dan jam tayang yang ujung-ujungnya kita adalah mendapat pengakuan dari YouTube Partner Program, mau tidak mau kita harus belajar di atas intro standar ini. Mau tidak mau kita harus belajar membuat konten video itu, idenya atau tekniknya atau caranya mengambil daripada video yang sudah baik seperti ini. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi yang dimaksud dengan momen penting untuk retensi penonton ini adalah video ini harus di atas retensi standar seperti ini. Jangan sampai di bawah intro standar seperti ini. Karena hal ini sangat tidak dimungkinkan atau sangat lamban untuk mencapai rekomendasi video. Ya paling tidak seburuk-buruknya mungkin harus seperti ini. Ini seburuk-buruknya ya. Jadi serupa dengan retensi standar, sehingga untuk memperbaikinya tidak terlalu berat seperti ini yang grafiknya di bawah. Ya syukur-syukur dengan kita telah mengetahui retensi standar dengan memperhatikan apa sih yang dibicarakan dalam konten video ini, apa sih yang dibahas dalam konten video ini, bagaimana sih teknik kita berbicara dalam konten video ini, dan hal apa saja sih dalam channel kita itu ketika kita menyuguhkan konten video yang banyak disukai oleh penonton. Sehingga insya Allah dengan kita minimal mengerti momen penting untuk retensi penonton, setidaknya ini akan menjadi patokan atau untuk membuat ide konten video selanjutnya. Jadi itu saja teman-teman, mari kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Dengan melihat grafik penonton yang bertahan pada menit-menit tertentu dan di bagian-bagian tertentu, maka sebenarnya ini yang harus menjadi tolak ukur untuk kita membuat konten video selanjutnya. Itu saja teman-teman yang bisa Kang Asik sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa di video selanjutnya. Kang Asik mohon pamit untuk undur diri. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.